Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini hari apa nih ya? Hari Senin. Hari Senin. Ceria. Awal aktivitas para pekerja. Kalau kita mah nggak ada hari weekend, nggak ada hari Nggak ada. weekday. Masuk semua. Jadi ini hari Senin tanggal berapa sih? Tanggal 14. Tanggal 14 bulan November 2022. Oke teman-teman, balik lagi ke channel saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum di like dan di share ke jaring sosial lainnya. Oke teman-teman, kali ini kita sedikit berbincang berbincang apa aja lah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada hewan reptil atau ular. Ini ular. Fokus. Nggak fokus. Jadi ini ular hijau atau ular pucuk atau dikenal juga ular gadung. Di sini hasil evakuasi kita atau petugas damkar. Ini ada dua, ini yang kecil dan ini yang agak besaran dikit. Jadi ular ini aman ya, tidak berbisa, tetap gigit, berbisa bagi mangsanya tapi tidak berbahaya bagi manusia. Ini ular pucuk ini sering kita temuin di lingkungan kita, sehari-harian kita itu biasanya ada di pohon, biasanya di pohon-pohon pendek, pohon-pohon tinggi, karena adanya emang di ketinggian di atas pohon. Habitatnya di pohon. Jadi ular pucuk ini kan ular hijau itu ada 3 ya. Ular pucuk ekor merah itu berbahaya bagi manusia, berbisa, racunnya berbahaya. Terus ular pucuk ini nggak berbahaya. Nama latinnya kalau nggak salah Haitula placida. Terus ada satu lagi ular hijau buntut coklat, itu nggak berbahaya bagi manusia juga. Jadi yang berbahaya berbuntut merah. Jadi jangan beranggapan bahwa ular hijau itu nggak berbahaya, padahal jenisnya ada banyak, kurang lebih ada 3. Jadi kita sedikit nge-review di sini. Nah, di sini nanti ada komandan saya Dandru atau komandan Regu. Nanti kita akan berbincang sedikit tentang pemadam kebakaran karena beliau ini senior di pemadam kebakaran. Pak Dandru, ayo Pak Dandru berbincang sedikit. Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kenalin nih komandan saya Pak Dandru Naim atau dikenal Dandru Nai. Beliau ini komandan Regu di Regu B di Kota Kembang. Pak Dandru ini senior udah lama, udah berapa tahun Pak Dandru di Damkar Depok? Ya minimal adalah 10 tahun mah. Di Damkar Depok. Ya. Berarti 10 tahun di Damkar Depok. Selebihnya di instansi lain kali ya? Ya. Sebelum di Damkar Depok gimana Pak Dandru? Di Damkar Depok saya di Kelurahan Pasuruan mah ya lama lah, 15 tahunan kira-kira. Kelurahan Pancoran, terus di Depok di Damkar 10 tahun. Jadi udah apa sih namanya, udah makan asam garam setiap TKP kebakaran atau yang lain-lain ya. Siap. Dandru Naim nih komandan saya. Jadi waktu 2016-17 saya mau beliau, terus saya pindah sektor, terus saya balik lagi kemarin Dandru Naim, ketemu lagi. Jadi semua pasti apa sih namanya, diputar, di rolling gitu teman. Pak Dandru, nih kita berbincang sedikit nih. Ini ada Bang Pupung nih teman-teman. Siap. Sebenarnya tugas kita itu, tugas pemadam kebakaran itu apa aja sih? Karena terkadang masyarakat itu beranggapan
bahwa tugas pemadam itu semuanya dikerjain. Serba bisa, kita serba bisa ya. Nggak bisa. Apa? Ya, Iya. jadi saya sekedar yang saya tahu gitu. Ya. Jadi tugas pemadam itu kan adalah yang pertama ya satu masalah pemadaman. Sambil ngerokok pada tuh. Ya nggak enak ini ngomong saja. Nggak usah. Nggak usah. Rokok biarin aja ntar. Oke. Ya pemadaman, Sama, terusnya penyelamatan dan karena dibantu dengan adanya bidang baru, bidang PP ya, jadi segala adanya bencana alam, banjir, longsor, terus yang lainnya masih banyak gitu loh. Sampai sekarang udah mencakup yang bukannya tupoksinya jadi bisa menyangkut gitu. Misalnya evakuasi cincin, ular, ya pokoknya dan lain-lain dah. Kayaknya pemadam itu sekarang menjadi topik trading topik. Pokoknya apapun yang dia bisa akan dia lakukan untuk kepentingan masyarakat. Baca dulu. Berarti sudah merambat dulu kan waktu apa sih namanya, waktu zaman komandan itu kan hanya pemadaman aja ya. Ya, Pokoknya kerjanya cuma memadamin api aja. Sekarang dengan era digital apa aja sekarang dikerjain ya. siap. Ya kayak ular, kayak tawon, terus kayak apa sih, evakuasi cincin yang nggak bisa kebuka, kunci semuanya masih kerjain sama pemadam. Iya. Ya sekarang semuanya apa aja dikerjain ya. Menyelamatkan ya, mungkin lebih ke menyelamatkan nyawa manusia ya tuh ya. Ya, nyawa manusia juga plus ya benda-benda atau barang-barang warga yang terbakar. Bukannya menyelamatkan, maksudnya diselamatkan dipindahin ke tempat orang lain begitu, maksudnya diselamatkan untuk Meminimalisir ya, mengurangi. meminimalisir. Dan tujuannya dari pemadam itu kan ya itu meminimalisir kerugian yang lebih besar, Harta benda. harta benda ataupun nyawa. Jadi yang kita tangkap itu memadamkan api. Satu, dua, Menyelamatkan korban. menyelamatkan korban, orang bunuh diri, orang tenggelam dan lain sebagainya. Terus menyelamatkan yang menyangkut nyawa manusia. Ya. Contohnya kayak cincin nggak bisa dilepas, itu kan kadang susah tuh ya. Itu termasuk. Terus kadang apa sih namanya, tawon, karena tawon itu berbahaya kalau misalnya diangkut banyak, bisa mengakibatkan tewas karena banyak kejadian itu ya. Siap. Terus kayak ular ya tahu lah teman-teman, berbahaya banget. Jadi lebih penyelamatan yang menyangkut nyawa manusia. Oke, begitu aja ya. Siapa Oke, yang Nah, Komandan. dilanjut. ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dado Ya, informasinya. sama-sama. Semoga sukses selalu. Mada Amin. Jaya. Damkar Depok. Damkar Depok. Damkar Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu sedikit informasi tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran itu sedikit ya, karena ilmu itu luas. Nanti mungkin ada senior yang bisa melihat video ini ya, Kasih tambahan ya. yang ngasih tambahan di kolom komentar atau yang lainnya. Karena itu hanya penjelasan sedikit. Nanti penjabaran ada lebih banyak lagi dari senior-senior kita gitu teman-teman. Jadi itu inti pokok dari tugas pemadam kebakaran. Ya, gitu. Balik lagi ke reptil ini teman-teman. Jadi reptil ini habis dievakuasi kita kemanain? Harusnya kita balikin lagi ke habitat yang Taruh di pohon sini aja deket kantor ya. waduh. Mungkin kan di dekat kantor masih ada ruang-ruang kali. Taruh di kali aja. Iya. Canda teman-teman, ntar malah yang ada evakuasi di kantor sendiri. Nah, Bang Pupu mau piara kali di rumah. jangan dah. Jangan. Hewan kayak gini tuh lebih baik jangan dipelihara, apalagi kalau kita nggak punya keahlian. Iya, nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak cuma resep doang ya. Jangan cuma resep, jangan cuma karena suka kita langsung mau pelihara, cuma nggak punya keahlian, jangan dah. Nggak benar-benar buat nyarain. Iya benar ya. Pertama nggak tahu ilmunya, nggak ngerti tentang ular, nggak tahu karakter ular gimana, cuman ngerasa oh bagus nih kita punya peliharaan ular, wah jangan. Nah,
karena kita nggak tahu nih ular kecil ini bisa kemana aja. Nanti tiba-tiba lagi pikir masukin. Betul. Ya. Karena ular itu ya ada selak dikit aja lubang aja keluar. Bahkan di dalam karung pernah kejadian disodok-sodok itu karung. Iya, bolong. Lubang kecil udah keluar. Nah, Ular iya. sanca, ular kobra itu sering kejadian lepas di kantor karena nggak langsung dilepas, jadi taruh karung berhari-hari. Terus dia berusaha buat keluar, akhirnya karena ikhtiar dia yang gigih, Heeh. jebol lah tuh karung. Jadi sering itu, Sering ya, sering banget, bahkan di sini Sering. juga pernah kan. Sering pernah. Tiba-tiba ada di kolong lemari locker. Iya, ada yang ular. panik siapa? Anggota juga. Tajur. Tiba-tiba lagi tidur sebelahnya Kalau ular yang nggak berbisa, kalau ular berbisa, Nah itu dia tuh bahaya. Jadi Bahaya. jangan melihara ular. Nah, apalagi kalau cuma sekedar resep gitu ya, bahasanya resep. Terus juga ngerasa ular kecil ini aman, jangan. Apalagi ya kalau di rumahnya ada anak kecil, aduh. kali mau pelihara temenin marmut di rumah. Jangan, yang ada ini jangan ditemplok marmutnya dililit sama dia. Ini bahaya. Buaya marmut. Kali aja ntar anaknya jadi temen. Bang, jangan. Jadi penerus Panji. Apa ya? Nggak ada dah. Nggak ada turunan merah ini. Ya. Jadi sekali lagi jangan cuma karena resep, jangan cuma karena suka tiba-tiba pengen melihara ular dan nggak tahu ilmu apa tuh. Ya. Nah, ini siapa punya pertanyaan nih buat abang? Pertanyaan apa? Ya. Udah kayak kuis pertanyaan Saya mulu. punya pertanyaan nih buat abang nih. Ini mah seputar evakuasi aja. Paling bukan apa, hebat ya mungkin. Paling merasa tertekan abang tuh evakuasi hewan apa? Paling ngerasa wah evakuasi ini nih mantep banget nih. Gitu. Kejadiannya soal kayak gini. Jadi pernah lagi tuh evakuasi hewan langka jadi teman-teman. Itu hewan terenggiling. Itu ada di video YouTube saya. Teman-teman bisa scroll aja di bawah video yang lama, itu terenggiling sama buaya muara. Jadi kalau kisah yang terenggiling itu ada orang laporan itu terenggiling masuk ke rumahnya. Terenggiling itu hewan langka, hewan dilindungin. Itu kalau misalkan dipelihara itu kena pidana. Oh jadi nggak bisa Ya, sembarangan. nggak bisa sembarangan. Pelihara ya. Iya, karena hewan terenggiling itu makanannya semut doang, susah makan. Iya, udah gitu dia ciri khasnya bau pesing. Bau pesing kok bau banget, parah baunya. Lebih ibarat kata kamar mandi nggak ada airnya tuh, Iya. bau pesing. Pernah ngerasain kan? Iya. Bau banget. Berarti kalau ciri khas ya itu ya. Ciri khas terenggiling. Ya, Bau pesing. itu terenggiling itu kalau misalnya di luar negeri itu bisa diekspor kalau misalkan orang-orang ya maksudnya oknum-oknum mungkin kali ya. Saya juga baca di artikel itu harganya fantastis, itu bisa puluhan juta. Ya, itu saya serahin ke BKSDA Bogor. Oh. Karena di Depok nggak ada BKSDA ya. Oh. Badan apa sih lupa gue. Badan Konservasi Sumber Daya Daya Alam. Ya, itu saya serahin ke BKSDA Kabupaten Bogor. Iya. Itu ada di videonya teman-teman di YouTube. Terus itu yang satu. Itu yang ternyata yang punya terenggiling itu tetangganya. Jadi terenggilingnya lepas masuk ke rumah orang lain. Oh, Nah, jadi dia panik karena dia tahu itu terenggiling nggak boleh dipelihara. Nah, akhirnya kita secara kekeluargaan kita serahin aja ke BKSDA. Udah. Jadi udah clear bang ya Clear. masalah itu kan. Terus yang kedua penyeludupan buaya muara. Penyelundupan Iya. muara. Itu buayanya segini 3 jari. 3 jari itu bareng IPA Sweety tuh sama IPAI sama Bagus. Saya serahin ke BKSD juga. Jadi orang pos ekspedisi pos itu ada oknum nyeludupin buaya muara 2 biji. Jadi itu di paket itu gerak terus. Gerak kok ini keterangan. Ada duit, pakai aja nasi box dah. Jadi keterangannya di box itu tas. Jadi dibungkus tas dalamnya buaya. Ya itu gerak terus, ini apaan ya, penasaran. Akhirnya dibongkar buaya. Jadi
belajar buat damkar mah apa belajar buat bisa berarti kan. Kan telepon damkar buaya muara ya tahu juga buaya itu bisa dipelihara tapi dengan catatan ada surat izinnya dari BKSDA. Harus ada harus ada bisa. perizinan ya, surat Ya. penyuratnya itu harus rapi. Ya karena oknum penyeludupan dikirim ke luar negeri ya kita ambil terus kita serahin lagi ke BKSDA. Oh iya. BKSD yang di Bogor. Kabupaten Bogor itu bareng Arbi Reptil. Oh. Jadi kita nggak Sembarangan jalan sendiri. sembarangan jalan sendiri langsung ke sana. Jadi kita kelewat Bang Arbi karena Bang Arbi ini emang bergelut di ilmu reptil. Oh Ya, iya. jadi dia paham Lebih semua paham gitu. ya jalurnya harus kemana Ya. Ini kita konsultasi sama dia. Terus kita berempat itu bagus di Upai, saya sama Bang Arbi. Ya paling itu doang. Oh iya. Mungkin hewan langka. Oh, dua hewan itu ya bang. Masih banyak berarti ya bang, oknum yang begitu ya bang, oknum. Kalau oknum mah ya pastilah. Pasti ada ya, nggak di mana. Itu mah hukum alam kayaknya. Wah, kenapa bisa disebut hukum alam? Iya, kalau misalkan nggak ada oknum ya berarti lurus aja dong. Nggak ada apa sih pelanggaran. Oh iya. Lancar aja Lancar nanti. aja. Lancar aja nanti birokrasi negara itu masyarakatan itu ya jalan loncat mulus ya nggak ada hambatan benturan. Ya, itu memang udah hukum alam kayaknya kalau Pasti ada yang begitu. ya, kan Bapak lebih paham. Jangan saya masalah ilmu. Resep saya jadi makin resep ini, cuman emang jangan dipelihara. Pelihara di rumah. Lebih baik dilepasin aja ke habitatnya. Taruh akuarium, ya teman-teman ya pelihara. Taruh akuarium, kasih kayu, ranting, kayak Akuarium. apa sih namanya? Kayak aquascape cuman nggak ada airnya gitu. Taruh es. Palut dari ya. Taruh ulet. Udah, kasih aja ini ya jangkrik. Nanti Satu, kalau ini dua. tiba-tiba lepas gimana? Enggak. Bahaya ada bahaya. Lebih baik kita kasih bapak yang lebih ngerti aja. Ya, gue ngerinya ke mata doang kalau deket. Nah. Oh. Resep tau. Kita aja. Lama-lama resep ya. Aman teman-teman ya. Jadi saya juga belajar dari Bang Tungkung ya. Saya juga mengerti bapak. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit perbincangan kita tentang tentang pekerjaan kita lah, damkar gitu kan. Ambil baiknya, buang yang nggak baiknya teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah informasi atau salah-salah kata, mohon dikoreksi. Karena kita juga masih belajar. Artinya kita itu nggak ada yang jago, artinya semua itu perlu belajar karena ilmu itu luas ya. Sama-sama belajar. Ya, sama-sama. Itu. Sama-sama ngasih. Salam hormat buat senior-senior damkar Indonesia, damkar nasional. Oke. Salam Satria Biru. Satu seragam, satu Satria Biru. Semoga tahun-tahun kedepannya kita sejahtera lah. Amin. Ya. Harus dong. Harus dong. Harus kita kerja melayani masyarakat ya kita juga harus dilayani juga. Iya, karena ya kita menolong masyarakat. Ya tugas gue ya seneng juga ya. Jadi ya orang seneng kita tolongin ya kita senang banget, puas gitu bisa orang jadi apa namanya terbantu. Ya intinya gitu sih, semoga kita se-Indonesia damkar Indonesia itu kesejahteraannya diperhatikan dan ya pokoknya diperhatikan dah oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu, teman-teman. Paling itu aja teman-teman. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dan follow IG-nya Bang Pupung nih, nanti ada di bawah ini, tinggal di follow aja, terus di like, di share ke jaring sosial lainnya teman-teman. Oke, sekian video ini, terima kasih, see you next video teman-teman, terima kasih, dadah.